Jemaat Tuhan, Shalom. GKNS CPI, Jemaat Persaudaraan Immanuel yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kembali kita pada hari Minggu ini bertemu di dalam suasana ibadah online. Saya percaya walaupun hari ini kita tidak bertatapan muka, tapi saya percaya kasih Kristus dan kuasa Tuhan melingkupi hidup kita. Amin. Dan saya percaya juga kasih persaudaraan itu terus hangat di dalam kita semuanya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan seluruhnya untuk kita datang kepada Tuhan. Sama-sama kita memuji menyembah Tuhan sebelum kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur bila pada pagi hari ini di hari Minggu Ya, Tuhan Yesus. kami masih bisa beribadah, kami masih bisa merasakan kasih Tuhan, dan kami masih bisa merasakan kebaikan Tuhan. Walaupun keadaan tidak sebaik apa yang harus kami lakukan, tapi kami tahu sebuah fakta bahwa Tuhan itu baik dari dulu, sekarang, Amin. sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu sebuah kehormatan pada hari Minggu ini kami mau beribadah dengan sukacita, dengan antusias, dengan hati yang terus berkobar-kobar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami mau semuanya terkonsen kepada Kristus saja. Terpujilah Engkau, berkati setiap para jemaatmu, setiap orang yang hari ini sama-sama beribadah, sama-sama mengikuti ibadah online Yes, GKNS CPI. Kami percaya kuasa Tuhan nyata, kesembuhan Tuhan nyata, pengenalan akan Tuhan nyata. Di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus Kristus, Yesus. berdaulatlah ya Roh Kudus di tempat ini. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat sama-sama pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Mari lebih sungguh lagi katakan, peganglah tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Mari sekali lagi gereja Tuhan dengan percaya, dengan sungguh-sungguh. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada segala
tersesat, agar ruh tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Sekali lagi katakan, agar ruh tidak tersesat, agar ruh tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan sembah kita kepada Yesus. Mari kita naikkan syukur kita kepada Yesus. Sebab tangannya yang sudah menuntun kita, sebab kebenarannya yang sudah memerdekakan kita. Haleluya, Tuhan Yesus. Kami minta perkenanan-Mu pada pagi hari ini. Kami sembah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami muliakan nama-Mu dan kami tinggikan Engkau ya Bapa. Haleluya, Yesus Kristus. Glory, glory, glory bagimu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kemenangan sudah Engkau jamin pada kehidupan kami. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Mari gereja Tuhan sama-sama kita katakan, aku punya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari dengan iman, dengan sungguh-sungguh katakan, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersorak-sorai karena nama Yesus. Kami bersuka cita karena nama Yesus. Kami bersuka cita dan bersorak-sorai karena nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus yang baik.
Kami percaya pagi hari ini Engkau berdaulat dan berkuasa atas pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya di balik pujian dan penyembahan kami, kuasa Tuhan mengalir kepada setiap orang yang mendengar, dan sama-sama kami beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terobosan terjadi, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi, bahkan pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, pada waktunya kami akan mendengar firman-Mu, firman-Mu yang merubah hati kami, firman-Mu yang memulihkan hidup kami. Dan kami percaya kami mau mendengar Tuhan dengan setia, dan kami tidak hanya mendengar saja, tapi kami mau melakukan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa berkati setiap para jemaat yang hari ini sama-sama menyaksikan, sama-sama mendengar, dan sama-sama beribadah melalui saluran YouTube atau media sosial yang lainnya. Kami berdoa mau bersepakat di dalam nama Yesus, firman-Mu terjadi dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berfirmanlah atas setiap kami, berikan hamba-Mu pewahyuan, pengurapan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama kita katakan amin, 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 haleluya, shalom, shalom semuanya. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah memasuki minggu ke-7 atau minggu ke-8. Kita sudah lama tidak sama-sama beribadah, kita harus beribadah online. Tapi saya percaya keadaan apapun yang saudara dan saya alami, semuanya ada maksud dan tujuan Tuhan, dan semuanya itu mendatangkan kebaikan atas setiap kita. Amin. Dan saya mau menyapa kepada setiap para jemaat, kepada setiap para pendengar dan yang menyaksikan khotbah ini, ibadah GKMS JPI Jemaat Persaudaraan Immanuel. Saya percaya melalui firman Tuhan yang akan saya sampaikan, semua terberkati dan firman Tuhan jadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari siapkan hati kita sama-sama mendengar. Nah, pagi hari ini sebuah kehormatan saya akan menyampaikan tema firman Tuhan yang berjudul Jika Tuhan Baik, Mengapa Tuhan Mengizinkan Penderitaan. Nah, hari-hari ini banyak orang berkata, kalau Tuhan baik, mengapa virus corona tidak segera beres? Atau mengapa rasanya orang-orang benar itu ditindas oleh orang-orang fasik? Rasanya hari-hari ini orang-orang percaya merasakan ketidakadilan. Ya, sudah berdoa berkali-kali, tapi rasanya virus ini bukan semakin menyusut, tapi mungkin semakin berkembang. Ini mungkin pertanyaan banyak orang hari-hari ini. Kalau Tuhan baik, mengapa Dia mengizinkan penderitaan? Kalau Tuhan baik, mengapa sakit penyakitku nggak sembuh? Kalau Tuhan baik, mengapa masalahku kian lama terus kian datang? Mengapa? Nah, kita sama-sama akan mendengarkan kabar baik. Saya percaya pada pagi hari ini ada sebuah kabar baik untuk saudara yang sama-sama menyaksikan ibadah online GKMS JPI. Yuk, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Sama-sama kita melihat satu kisah. Ya. Saya percaya kisah ini sudah sering saudara dengar. Ya, kita tahu kisah Ayub. Di Ayub yang 42 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata seperti ini. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, kita melihat bagaimana peristiwa Ayub, ya, ketika di awal kisah Ayub, Ayub harus mengalami yang namanya sebuah penderitaan. Bahkan Allah sendiri yang mengizinkan penderitaan itu untuk datang kepada Ayub. Yang pertama, kita tahu bahwasanya istri dan anak-anaknya itu dia harus mengalami kehilangan. Lalu dia harus kehilangan yang namanya pekerjaannya, dia harus kehilangan ternak-ternaknya. Bahkan yang paling sangat buruk, Ayub harus terkena yang namanya sebuah penyakit. Kalau zaman dulu penyakit ini adalah penyakit yang orang tidak suka. Bahkan penyakit ini ketika seseorang mengidap penyakit ini, orang sekelilingnya akan berkata najis. Ya, kita tahu bahwa penyakit Ayub adalah penyakit sakit kusta. Nah, di tengah-tengah penderitaan Ayub, di tengah-tengah situasi Ayub, kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, bahkan oleh sahabat-sahabatnya dia tanda kutip dihakimi. Tapi kita lihat di ending kisah Ayub, Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang
mataku sendiri memandang engkau. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di tengah penderitaan, di tengah masalah, jika respon hati kita benar, jika respon pikiran kita benar, maka saya percaya saudara dan saya akan melihat keajaiban Tuhan. Kita akan melihat kedahsyatan Tuhan. Lalu kita berkata, dulu aku mendengar tentang Yesus dari orang lain. Dulu aku mendengar tentang Yesus hanya dari kesaksian orang lain. Oh, dia sembuh dari sakit kanker. Oh, sakitnya, oh pekerjaannya yang tadinya bangkrut diberkati. Tapi sekarang mataku sendiri yang melihat Yesus Kristus. Nah, saya percaya di tengah penderitaan ini, kalau kita responi dengan benar, kita akan mengalami yang namanya sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, krisis yang paling besar yang hari-hari ini mengguncang dunia bukannya krisis COVID-19, tapi krisis di mana orang percaya atau orang berada di dalam tahap mereka tidak lagi membutuhkan Kristus. Mereka seolah-olah rajin beribadah, tapi rasanya pikirannya tidak kagum kepada Tuhan, pikirannya tidak memikirkan pikiran-pikiran yang di atas, dan tidak mengenal yang namanya pribadi Yesus. Makanya di Hosea 4 jelas firman Tuhan berkata, umatku binasa karena kurang pengenalan akan Allah. Oleh sebab itu saya sangat yakin dan percaya di tengah situasi yang hari ini harus saudara dan saya alami, disinilah waktunya saudara dan saya mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Disinilah kita bisa mengenal bahwa Allah Jehovah Jireh. Di sini kita mengenal bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang setia. Ada sebuah fakta yang tadi saya katakan, bahwa Yesus itu baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Ini sebuah fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Kita belajar dari kisah Ayub. Lalu ketika Ayub mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, di tengah situasi yang dulunya dia menderita masalah, dia mengalami mendengar tentang Tuhan, bahkan dia memandang Yesus dengan jelas. Lalu di ayat yang ke-10, Ayub bilang seperti ini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Wow, sangat amazing. Ketika dia mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, lalu Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Saya percaya janjinya ya dan amin. Haleluya. Mungkin waktu Tuhan itu adalah waktu kita, tapi waktu kita belum tentu waktunya Tuhan. Kita belajar dari satu hal, bagaimana Lazarus. Ketika Yesus diminta untuk menyembuhkan Lazarus, tapi Yesus tidak menyembuhkan Lazarus. Yang ujung-ujungnya Lazarus harus mati. Tapi lihat endingnya, bagaimana Yesus melalui peristiwa Lazarus, nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya percaya hari ini, mungkin saudara, Bapak Ibu Saudara berkata, kok waktunya tuh nggak sebaik dengan apa yang Tuhan rasakan. Fakta atau realitanya nggak sebanding dengan kebenarannya. Tapi saya sangat yakin dan percaya, ketika hari ini kita mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan, dan kita mengenal Sang pribadi Yesus, maka saya percaya Tuhan bukan saja akan memulihkan hidupmu, tapi Tuhan akan berkenan kepada kehidupan saudara dan kehidupan saya. Kita lihat Ayub, 2 kali lipat. Segala yang hilang, segala kepunyaan Ayub yang dahulu digantikan oleh Tuhan. Saya percaya apapun yang hari ini kau merasa kehilangan pekerjaan, kehilangan mungkin keluarga, kehilangan mungkin banyak hal, tapi saya percaya kalau hari ini kita semakin menyadari bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan kita. Saya percaya, amin. Waktunya kairos Tuhan akan terjadi kepada hidup saudara dan saya. Lalu nggak sampai di situ. Di ayat yang ke-15, firman Tuhan ini berkata seperti ini. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Wow, sangat luar biasa. Anak Ayub itu menjadi anak yang tercantik, saya boleh katakan, di seluruh negeri. Wow, saya percaya, saya berdoa, jika hari ini ada bapak ibu saudara yang mungkin sedang bergumul dalam hal keturunan, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
agar buah kandungan istri-istri para ibu-ibu dijamah Tuhan sehingga memiliki keturunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus seperti apa yang Tuhan janjikan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadilah untuk setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Amin. Wow, saya semakin bergairah pada pagi hari ini. Kita akan belajar 3 hal. Tadi kita sudah melihat bagaimana kisah Ayub. Nah, jika Tuhan itu baik, mengapa dia harus mengizinkan yang namanya sebuah penderitaan, masalah, maupun mungkin sakit penyakit atas kehidupan saudara dan saya? Jadi yang pertama, mengapa Tuhan itu mengizinkan penderitaan? Yang pertama adalah akibat dosa. Kita tanpa sadar hidup kita ini jatuh bangun terhadap yang namanya dosa. Jadi karena ketidaktaatan kita, jadi karena ketidaktaatan atau ketidakkitapahaman kita akan pribadi Yesus, maka Tuhan itu seolah-olah bisa menghajar dan menghakimi dengan melepaskan kutuk atau melepaskan penderitaan. Artinya Tuhan itu enggak jahat. Ya. Saya masih ingat satu kali ketika saya masih kecil, tiba-tiba saya melawan sama papa saya. Ketika saya melawan sama papa saya, sudah otomatis ya. Atau saya melakukan pelanggaran, saya pulang malam-malam, ya, pulang jam 10, jam 11 malam padahal masih sekolah, sudah otomatis saya mengalami yang namanya sebuah konsekuensi. Artinya papa saya bukan jahat. Artinya di situ papa saya adalah baik. Amin, Bapak Ibu Saudara, paham sampai di sini? Nah, demikian juga Tuhan. Makanya firman Tuhan dengan jelas berkata, siapa yang kukasihi, dia kunasehati, dia kutegur, bahkan Tuhan bilang, dia kuhajar. Wow. Artinya, kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan dalam hidup saudara dan saya? Kita harus kembali mengkoreksi hidup kita. Apakah hari ini kita masih hidup di dalam dosa? Apakah hari ini yang kita lakukan adalah kehendak kita? Apakah yang hari ini kita lakukan itu di luar jalur Tuhan? Atau apakah hari ini kita sudah melakukan perintah Tuhan? Ini yang pertama. Itu adalah yang namanya sebuah keadilan Tuhan. Bukan sebuah yang namanya jahat, enggak jahat. Ya, bayangkan saudara, kalau saudara tahu hari ini teman saudara atau bapak atau ibu atau anak saudara dia berjalan di tengah-tengah di tepi jurang. Ya, kalau kita sadar itu tidak baik, pasti kita akan tolong dia. Artinya kita baik. Tapi kalau kita jahat, kita akan membiarkannya. Itulah arti kepedulian seorang pemimpin atau seorang bapak. Demikian juga Tuhan. Kalau hari ini ada penderitaan, ada masalah hidup dalam hidup saudara, artinya Tuhan itu nggak jahat. Tapi kita nomor satu adalah kita harus kembali mengevaluasi hidup kita. Yang kedua, jika Tuhan itu baik, mengapa Dia mengizinkan penderitaan? Saya percaya penderitaan atau masalah itu terjadi adalah sebuah ujian atas iman kita. Kita lihat Ayub. Ayub itu diuji. Bagaimana diuji dalam menimpa keluarganya, hartanya, kesehatannya. Itulah sebuah bentuk agar iman kita tetap murni, agar iman kita tetap yang namanya tulus kepada Tuhan. Ya, kita pelajari bagaimana 10 orang kusta datang kepada Yesus. 10-10-nya adalah orang yang berseru kepada Yesus. Bahkan mereka sama-sama disembuhkan oleh Tuhan. Tapi sayangnya hanya satu pribadi, hanya satu orang yang kembali kepada Yesus. Artinya apa? Orang itu terkadang kalau hidupnya sudah enak, sudah nyaman, terkadang dia suka lupa sama Tuhan. Tapi terkadang adanya sebuah penderitaan, adanya sebuah masalah, mau tidak mau orang itu datang sama Tuhan, berseru nangis-nangis sama Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada saudara yang mendengar hari ini, jangan jadikan Tuhan seperti ban serep. Ketika Anda membutuhkan itu, Anda baru berseru kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi yang pertama adalah ujian, penderitaan, masalah Tuhan izinkan untuk memurnikan iman saudara dan iman saya. Kita buka satu kebenaran firman Tuhan yang mendasar sekali. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ke 7, firman Tuhan berkata seperti ini. Bergembiralah
akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Wow, saya percaya hari ini walaupun di tengah pencobaan, di tengah duka cita, ketika iman kita tetap percaya, aku percaya Tuhan sanggup memulihkanku, aku percaya Tuhan ada di pihakku. Disitulah iman kita akan terus dimurnikan, dan iman kita akan seperti emas. Emas itu kalau disimpan dimanapun dia tetap berharga. Demikian juga hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengapa Tuhan izinkan penderitaan? Kalau Tuhan itu baik, mengapa Dia izinkan penderitaan untuk saudara dan saya? Itu yang ketiga adalah sebagai bentuk untuk melatih, ya, melatih rohani kita dan melatih agar supaya kita semakin matang dan semakin dewasa. Ya, jadi yang nomor 3 adalah melatih, ya, melatih kerohanian kita agar semakin matang dan semakin dewasa. Saya masih ingat saya punya anak, ya. Ketika anak saya belajar jalan, walaupun dia kadang jatuh, bahkan jatuh kepalanya benjol, tapi saya harus paksakan dia untuk dia berjalan kembali. Artinya saya harus melatih dia agar dia semakin dewasa, agar dia semakin matang untuk dia berjalan. Ya, mungkin kalau anak saya yang kecil bisa berkata, kok papi saya jahat banget, ketika saya jatuh malah disuruh bangkit lagi, lalu dijalan lagi. Tapi sebetulnya itu untuk melatih dia agar dia semakin matang untuk sanggup dia berjalan. Demikian juga dengan kehidupan saudara dan saya. Kalau hari ini saudara mengalami masalah, penderitaan, itu artinya Tuhan mau memproses kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang matang, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Ayat yang terakhir yang akan saya bagikan, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya pagi hari ini, apapun kondisi Bapak Ibu Saudara, apapun masalah Bapak Ibu Saudara, tapi ingat kabar baik. Hari ini ada sebuah kabar baik bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dan Dia untuk bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi jangan lagi berkata, mengapa Tuhan penderitaan ini tidak kunjung beres? Mengapa masalahku tidak kunjung beres? Mengapa sakit penyakitku tidak sembuh-sembuh? Jangan lagi kita tanya mengapa, dan jangan lagi kita berkata mengapa. Tapi mari kita ubah kata-kata kita dan kita berkata sama Tuhan, Tuhan, bagaimana jika hal ini dapat aku gunakan untuk memuliakan Tuhan? Amin. Amin. Ya, ada sebuah istilah di dalam sebuah bahasa Indonesia, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mari kita tetap setia di dalam sebuah proses, mari kita tetap taat di dalam perintah-perintah Tuhan. Maka saya percaya iman kita akan semakin dewasa, kita akan semakin menjadi orang-orang yang kuat, prajurit-prajurit Kristus. Kesimpulannya pada pagi hari ini adalah, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, asalkan kita meresponnya sesuai dengan kehendak dan cara Tuhan, semuanya akan membawa pada kebaikan. Sebab apapun yang Ia kerjakan dan izinkan terjadi di dalam hidup kita, Allah mengerjakannya demi kebaikan setiap orang yang mengasihi Dia. Dan Yesus mau kita hidup di dalam Dia. Amin. Amin. Jadi ini 3 poin yang boleh saya bagikan pada setiap saudara-saudara jemaat GKMS CPI. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semakin kuat, kita semakin mengandalkan Tuhan, kita semakin mengenal pribadi Yesus, dan kita semakin mencintai dan kagum kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, kekuatan, sukacita daripada Yesus Kristus melimpah untuk saudara yang mendengar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur firman Tuhan sudah disampaikan pagi hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang memberikan kami semangat yang baru, dan firman-Mu itu juga yang memberikan kami kegairahan
untuk kami semakin mengenal dan kami cinta mati-matian kepada Engkau ya Tuhan Yesus yang baik. Walaupun fakta dan realitanya hari ini tidak sesuai dengan kebenaran, tapi kami tahu suatu hari kelak nanti kebenaran itu akan tergenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Bila pada pagi hari ini kami harus diizinkan mungkin melewati padang gurun, atau kami harus diizinkan melewati lembah kegelapan, tapi ingatkan kepada setiap kami, walaupun kami melewati itu semuanya, ada satu pribadi yang selalu setia menuntun langkah hidup kami. Ada satu pribadi yang menjamin hidup kami, dan pribadi itu sudah mati bagi kami, yaitu Yesus Kristus. Ingatkan kami itu Tuhan Yesus yang baik dalam hati dan pikiran kami, agar kami semakin kuat dan kami semakin taat di dalam Engkau. Ajar kami juga untuk kami senantiasa mengoreksi hati kami. Mungkin masih ada pelanggaran, mungkin masih ada dosa yang masih kami simpan. Biar semuanya itu kami buang, biar semuanya itu kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar setiap dosa-dosa yang masih kami simpan itu tidak mendatangkan yang namanya penderitaan, atau tidak mendatangkan yang namanya kutuk bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Iman kami semakin dimurnikan, kami semakin kuat, kami semakin dewasa, kami semakin matang di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, jika Bapak Ibu Saudara mau mengikuti program-program daripada gereja GKMS JPI, Jemaat Persaudaraan Immanuel, setiap hari Selasa pukul 7 malam kita ada doa bersama di Zoom. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh nanti komen, atau boleh saudara komen di YouTube atau di media sosial, lampirkan nomor WhatsApp atau apa, agar kami bisa memfollow up Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, setiap hari Minggu kita akan tetap beribadah online jam 9 pagi. Saya pastikan, saya berdoa Bapak Ibu Saudara tetap setia mendengar, dan sama-sama kita sama-sama beribadah online. Itu saja mungkin pengumuman untuk ke depan, untuk minggu ke depan. Saya percaya Tuhan Yesus selalu mengasihi kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama akhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Ibadah yang penuh dengan pengharapan, ibadah yang penuh dengan sukacita, ibadah yang penuh dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk situasi dan keadaan bangsa Indonesia. Kami percaya Bapak yang baik, semuanya mendatangkan kebaikan. Kami akan melihat kebanggaan rohani terjadi atas Indonesia. Pemulihan ekonomi semuanya terjadi atas Indonesia. Semua jiwa mencari Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Injil kebenaran itu tersiar bagi seluruh provinsi-provinsi, dari seluruh desa-desa, bahwa hanya Yesuslah Tuhan, hanya Yesuslah Juru Selamat. Di luar Tuhan kamu akan mati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Presiden Joko Widodo, berikan terus kesehatan, berikan terus kekuatan, hikmat, marifat di dalam mengambil setiap keputusan demi keputusan. Kami mau memberkati setiap pulau-pulau, biar kami perkatakan shalom untuk setiap provinsi-provinsi, damai sejahtera Tuhan untuk setiap provinsi. Kota Bandung juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan lawat Bandung, lautan api Roh Kudus terjadi atas kota Bandung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, kita terima berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah apapun yang engkau lakukan. Tuhan buat berhasil. Kiranya perkenanan Tuhan ada di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar engkau terus naik, bukan turun menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah atas hidupmu dari sepanjang hari ini hingga minggu ke depan. Hidupmu dilindungi di dalam kasih karunia Tuhan. Tidak ada malapetaka, tidak bisa menimpa setiap sakit penyakit atas hidupmu. Kecelakaan, mara bahaya kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama kita katakan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati.